Shalom sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Liciknya Hati. Sahabat, Bapak Ibu, sebelumnya kita baca ya Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sahabat, Bapak Ibu, kita ini harus menyadari ada sakit dalam diri kita. Kita ini sakit loh sahabat Bapak Ibu. Kita memiliki manusia batinia yang sakit. Oleh karenanya kita beribadah, kita mencari Tuhan sejatinya supaya manusia batinia kita yang sakit ini dapat disembuhkan, dapat diobati melalui setiap kebenaran yang murni yang kita dengar, yang kita renungkan. Karakter kita ini sakit loh sahabat Bapak Ibu. Dan kita harus sadar akan hal ini. Seperti ayat Alkitab yang barusan kita dengar bahwa hati kita itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, ini salah satu penyakit dalam diri kita yang harus diobati. Kita jujur sama diri kita. Oleh karenanya kita harus dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa liciknya hati kita. Yang bahaya kalau kita sudah tenggelam dalam keadaan di mana kita tidak menyadari bahwa diri kita ini memiliki penyakit. Aduh sahabat Bapak Ibu, semua karena apa? Semua karena liciknya hati kita. Sering kita mencari Tuhan karena berkat dan mujizat, tetapi setelah kita menerima hal itu, kita sering lari dan menjauh dari Tuhan. Ujung-ujungnya setiap kali kita perlu lagi, kita cari lagi. Kita dapat, kita lari lagi. Nah, itu penyakit kita, licik loh kita. Akhirnya setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan, selalu mengejar berkat dan mujizat. Dan banyak juga orang yang kecewa karena apa? Karena tidak mendapatkan berkat dan mujizat itu. Tapi kalaupun menerima ya sudah, seringkali habis menerima sudah kembali lagi ke kehidupan yang lama. Hal ini terjadi terhadap bangsa Israel. Nah, seharusnya juga bisa menjadi contoh bagi kita agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Menjadi pertanyaan dan perenungan. Berkat dan mujizat apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel saat itu? Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang bagaimana yang tidak pernah dialami oleh bangsa Israel saat itu. Semua Tuhan lakukan sahabat Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Justru bangsa Israel saat itu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Hati mereka licik. Dan peristiwa tersebut sejatinya menyadarkan kita, apalagi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, di mana orientasi kita yakni langit baru, bumi baru, sehingga yang menjadi berkat bagi kita yakni serupa dengan Kristus. Dan tentunya kita harus menyadari, dengan kita jujur, menyadari bahwa manusia batinia kita ini sakit. Karena dengan kejujuran kita menyadari bahwa kita ini sakit, kita bisa diobati melalui setiap kebenaran yang murni yang kita dengar dan renungkan. Jadi demikian ya sahabat Bapak Ibu, kiranya New Chapter Message hari ini dapat memberkati kita sekalian. Kita bisa menyadari bahwa diri kita sakit dan kita meminta Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakitku Tuhan. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.